Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Novianti dengan NIM 44432400101 dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Produktivitas Laut dengan MK Oceanografi. Pada PPT kali ini yang akan saya tampilkan itu yang pertama ada pembahasan yang akan saya jelaskan pada kali ini itu ada berupa poin-poin pentingnya. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada jenis-jenis, yang ketiga itu ada faktor, yang keempat ada tantangan, yang kelima ada ancaman, dan yang keenam ada strategi. Pada slide pertama di sini ada definisi dari produktivitas laut. Jadi apa sih produktivitas laut itu? Produktivitas laut adalah proses biologis yang menggambarkan tingkat produksi biomasa organik oleh organisme laut, terutama oleh organisme mikroskopis seperti fitoplankton. Melalui proses fotosintesis di lapisan atas laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Produktivitas ini mencerminkan seberapa banyak energi matahari yang diubah menjadi energi kimia. Nah, selanjutnya digunakan untuk membentuk jaringan tumbuh organisme serta bagaimana energi tersebut ditransfer ke organisme lain dalam rantai makanan laut, mulai dari zooplankton hingga ikan dan predator laut yang lebih besar. Dan yang selanjutnya itu ada tingkat produktivitas laut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, yaitu seperti intensitas dan durasi cahaya matahari, suhu air, ketersediaan nutrien, dan arus laut. Yang disebut arus laut terutama upwelling yang membawa nutrien dari laut ke dalam permukaan. Wilayah dengan kondisi ideal seperti daerah upwelling atau perairan tropis dengan aliran laut yang kaya nutrien biasanya memiliki produktivitas tinggi dan menjadi kawasan yang sangat subur bagi perikanan. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari produktivitas laut. Jadi produktivitas laut ini mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama jenis primer dan yang kedua itu ada jenis sekunder. Dan yang saya akan jelaskan di sini yang pertama itu ada jenis dari primer dulu. Apa sih jenis dari primer itu? Jenis primer adalah laju di mana produsen utama yaitu fitoplankton menghasilkan bahan organik melalui fotosintesis dengan memanfaatkan sinar matahari, karbon dioksida, dan nutrien seperti nitrogen, dan fosfor yang terdapat di air laut. Hasil dari proses ini menjadi dasar bagi keseluruhan hidup di laut karena fitoplankton merupakan sumber makanan utama bagi konsumen tingkat pertama seperti zooplankton. Dan di sini juga ada proses dan ciri-ciri dari jenis primer tersebut. Yang saya akan jelaskan di sini prosesnya itu dia bisa mengubah energi matahari plus CO2 plus nutrien menjadi bahan organik ataupun dan oksigen. Dan ciri-cirinya itu di sini terjadi di zona fotik, yaitu permukaan laut yang masih menerima cahaya dan menjadi dasar rantai makanan laut dipengaruhi oleh cahaya, suhu, dan ketersediaan nutrien. Dan di sini juga ada penjelasan dari jenis produktivitas sekunder. Jadi apa sih produktivitas sekunder itu? Produktivitas sekunder merujuk pada laju pertumbuhan dan reproduksi konsumen, yaitu seperti zooplankton dan ikan, yang memakan fitoplankton dan organisme lainnya. Dengan kata lain, produktivitas sekunder menunjukkan seberapa besar energi dari produsen primer dapat ditransfer dan diubah menjadi biomasa pada tingkat trofik berikutnya. Dan di sini juga ada proses dan ciri-cirinya juga. Prosesnya itu adalah seperti energi dari fitoplankton yang dimakan zooplankton lalu ditransfer ke ikan. Setelah itu menjadi predator besar.
Dan ciri-cirinya juga di sini yaitu menunjukkan efisiensi transfer energi antar trofik, dan juga hanya sekitar 10% energi berpindah ke setiap tingkat trofik berikutnya. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor dari produktivitas laut. Apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan dari produktivitas laut ini? Yang pertama itu ada faktor dari alam. Produktivitas laut sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen utama dalam rantai makanan laut, yaitu seperti intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis oleh fitoplankton. Jadi, semakin banyak cahaya yang menembus lapisan laut atas, semakin tinggi juga tingkat produktivitas primer. Umumnya itu terjadi di zona fotik pada kedalaman 0 sampai 200 meter. Ketersediaan nutrien yaitu seperti nitrat, fosfat, silikat. Nutrien penting seperti nitrat dan fosfat merupakan pupuk bagi pertumbuhan fitoplankton. Nutrien ini berasal dari upwelling, yaitu naiknya air laut dalam yang kaya nutrien. Dan yang selanjutnya yaitu ada dari faktor manusia. Aktivitas manusia dapat meningkatkan atau menurunkan produktivitas laut tergantung bagaimana pengelolaannya. Yang pertama itu seperti penangkapan ikan berlebihan, bisa disebut overfishing. Penangkapan berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengurangi populasi predator atau spesies kunci, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya laut. Yang ketiga itu ada polusi laut, yang contohnya seperti limbah laut dan rumah tangga mencemari habitat laut. Dan ada juga perubahan iklim. Perubahan iklim itu contohnya seperti kenaikan suhu laut menyebabkan pemutihan karang dan perubahan distribusi spesies laut. Dan di sini juga ada beberapa tantangan dalam meningkatkan produktivitas laut. Apa aja sih tantangannya? Tantangan di sini itu ada 4. Seperti yang pertama ada overfishing dan illegal fishing. Yang kedua ada kerusakan ekosistem, yaitu contohnya seperti terumbu karang dan mangrove. Yang ketiga ada pencemaran plastik dan limbah industri. Dan yang keempat ada pemanasan global dan asidifikasi laut. Dan di sini juga apa aja sih strategi dalam pengelolaan laut tersebut untuk produktivitas laut? Di sini ada beberapa strateginya yang harus bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada pengelolaan ikan berkelanjutan. Seperti contohnya itu penetapan kuota tangkap untuk menjaga populasi ikan. Yang kedua ada zonasi wilayah laut untuk perlindungan ekosistem dan pengaturan kegiatan penangkapan. Yang kedua itu ada pemanfaatan teknologi laut. Contohnya itu seperti yang pertama itu ada penerapan monitoring, satelit, dan sensor untuk pengawasan. Dan yang kedua ada digitalisasi rantai pasok hasil laut. Dan yang ketiga ada pemberdayaan nelayan dan ekonomi biru. Contohnya itu seperti pelatihan dan akses modal untuk nelayan kecil. Dan yang kedua ada pengembangan usaha berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir di sini juga ada kesimpulan dari produktivitas laut. Laut merupakan sumber daya alam yang sangat kaya dan memiliki potensi besar sebagai penopang kehidupan, penyediaan pangan, serta penggerak ekonomi, khususnya bagi negara maritim seperti Indonesia. Namun, tekanan terhadap ekosistem laut semakin meningkat akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, produktivitas laut perlu dijaga melalui pengelolaan yang berkelanjutan, yang mencakup penetapan kuota, penangkapan ikan,
zonasi wilayah laut, serta perlindungan dan rehabilitas ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Pemanfaatan teknologi modern seperti e-monitoring dan sistem informasi kelautan dapat membantu dalam pengawasan tata kelolaan sumber daya laut yang lebih efisien dan transparan. Di sisi lain, pemberdayaan nelayan melalui pelatihan, akses modal, dan pengembangan ekonomi biru sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa merusak lingkungan. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.